Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas implementasi data warehouse yang sudah kami kerjakan. Saya sendiri Augisti Di sini saya Augisti Warda Faradisa, NIM 1824 10 10 20 29. saya Edwin Trimaulana dengan NIM 2024 11 10 20 28. Untuk yang pertama ini mereview materi dari tugas sebelumnya. Nah, dari pengertian data warehouse sendiri ini yaitu adalah data warehouse gudang data yang berisi data dari beberapa data sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Untuk tujuannya sendiri yaitu kita membuat keputusan dan pembuatan laporan merupakan salah satu penggunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Kemudian untuk komponen internal data warehouse sendiri ada dua. Yang pertama staging layer, di mana menampung data yang di-copy dari berbagai database aplikasi. Bisa terjadi transformasi data sebelum dikirim ke user access layer. Kemudian yang kedua yakni user access layer, di mana merupakan data warehouse dari perspektif user atau tempat user mengambil data untuk membuat keputusan. Nah, untuk yang kedua ini yaitu memasuki tugas. Nah, dalam tugasnya ini ada sebuah dari kasus yaitu tentang seorang investor membeli PT Northwind dan PT Pubs. Investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan ini. Nah, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. You can delete this slide. You're done editing the presentation. Nah, untuk struktur data warehouse yang dibutuhkan yakni database sistem dari Northwind dan juga database sistem dari perusahaan Pubs. Kemudian dilakukanlah ekstrak dan transform pada staging layer di PN stage. Kemudian data yang sudah ditransform tadi di-load menuju PNDW atau data warehouse. Nah, lalu kemudian di sini ada IRD User Access Layer yang dimana Excel ini akan mentransferkan ke dim time, dim log, dan juga dim customer. Nah, di Excel ini terdiri ada critical, tot amount, select date key, cache key, dan log key. Nah, untuk di dim time-nya sendiri ini ada juga date key, full date, year no, dan month no, dan juga day no. Untuk dim log-nya sendiri ada dua yaitu city key dan juga city name. Nah, di dim customer-nya juga ada dua yaitu customer key dan juga customer name. Next. Nah, untuk ETL mapping dim time yang dibutuhkan ada beberapa kolom. Yang pertama dim time yang berisi data suatu tanggal dan kode. Kemudian ada date key yang merupakan kode tanggal ya yang nantinya akan menjadi primary key pada tabel dim time. Kemudian ada full date yang merupakan kolom yang menunjuk tanggal tertentu, baik tanggal, bulan maupun tahun. Kemudian ada kolom year no yang berisi kolom tahun, kemudian month no untuk bulan dan day no kolom hari. Nah, pada ETL mapping dim log ini terdiri ada 3 kolom, yaitu yang pertama dim log merupakan tabel yang menyimpan data lokasi atau kota. Lalu untuk city key merupakan kode kota atau juga disebut primary key. Untuk city name sendiri yaitu yang bernamakan nama kota.
Kemudian ada ETL mapping tabel dim customer, di mana terdapat beberapa kolom yang dibutuhkan. Yang pertama dim customer sendiri yang berisi tabel untuk mencatat data customer. Kemudian kolom customer key yang berisi kode-kode customer yang nantinya menjadi primary key. Kemudian ada kolom choose name yang berisi nama-nama customer. Lalu kemudian di sini ada ETL mapping fast sales, yaitu ada kolom. Nah, di kolom ini ada beberapa, yaitu key sold, yaitu merupakan total jumlah item barang yang terjual di satu transaksi. Kemudian untuk total amount merupakan nilai total transaksi dalam uang. Lalu untuk sell date key merupakan kode dari tanggal transaksi. Nah, untuk merujuk ke dim time, key merupakan kode dari customer yang melakukan transaksi pembelian untuk pubs customer, yaitu adalah store tempat terjadinya sales. Untuk log key-nya sendiri, yaitu merupakan kode dari city tempat transaksi pembelian. Nah, untuk merujuk ke dim log, untuk sell-nya sendiri, lokasi yang digunakan adalah city tempat store berada. Kemudian masuk ke tahap implementasi. Nah, di sini untuk tahap implementasinya sendiri, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama-tama yaitu kita membuka VS Code. Nah, di sini adalah suatu program yang akan menjalankan membuat data di Docker Compose YAML. Nah, untuk versinya sendiri di sini menggunakan 4.9. Nah, untuk servisnya di sini saya menggunakan mengatasnamakan nama Mbak Agusti dan juga saya sendiri Edwin. Nah, untuk image-nya ini menggunakan bot nami Pisgrill Ledgers. Nah, untuk environment-nya sendiri, usernya menggunakan atas nama Agusti dan juga Edwin. Nah, dan juga passwordnya ini menggunakan nama Agusti dan juga Edwin. Untuk portnya di sini kita menggunakan port 905432. Nah, kemudian kita jalankan dengan cara kita ketikkan di sini untuk Docker Compose. Nah, kita ketikkan Docker Compose up, lalu kita enter. Nah, kita di sini tinggal menunggu untuk jalannya dari program ini. Nah, kemudian setelah dari VS Code ini kita beralih ke dalam Docker desktop-nya. Nah, di sini untuk Docker desktop ini yaitu sebuah datanya yang akan dimunculkan di sini. Nah, untuk datanya sendiri saya namakan data DW ini. Nah, kita running. Nah, ini sudah otomatis menjalankan programnya ini. Lalu, nah dari Dockernya sendiri ini akan menjalankan ke yang namanya dbehavior. Nah, Baik, kemudian ketika sudah masuk di software the behavior-nya sendiri, kita melakukan query yang dibutuhkan untuk membuat tabel-tabel seperti fact sales, tabel dim log, dim customer, dan juga dim time. Di sini untuk pertama-tama membuat tabel dim time, di mana sesuai dengan requirements membutuhkan kolom date key, full date, year no, mono, dan
they know. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini adalah query untuk membuat tabel dimensi dan juga tabel fakta yang dibutuhkan pada data warehouse. Yang pertama ada tabel dimensi time, di mana untuk membuatnya menggunakan query create table dim time, di mana memiliki beberapa elemen yaitu date key, serial primary key, di mana dia nanti akan membaca date key ini sebagai primary key. Kemudian ada full date yang berupa varchar dengan maksimum dengan maksimum huruf 10. Kemudian ada year no yang berbentuk integer, month no dengan berbentuk integer, day no dengan berbentuk integer. Kemudian untuk membuat tabel dimlog sendiri menggunakan query create table dimlog. Kemudian dengan beberapa kolom yang dibuat yaitu CTK serial primary key, di mana nantinya dia akan menginisialisasi CTK sebagai primary key pada kolom tabel dimlog. Kemudian ada kolom city name yang berupa teks. Untuk tabel dim customer sendiri menggunakan query create table dim customer dengan kolom customer key serial primary key, di mana dia akan menginisialisasi customer key sebagai primary key pada tabel dim customer. Kemudian ada cast name yang berbentuk teks. Kemudian membuat tabel faktanya yaitu create table fact cells dengan beberapa kolom, yakni quantity sold dengan berbentuk integer, kemudian total amount berbentuk integer, sale date key berbentuk integer reference dari dim time atau date key yang sudah dibuat merujuk pada dim time. Kemudian ada customer key yang berbentuk integer merujuk pada reference dim customer yang merujuk pada tabel dim customer yakni customer key. Kemudian ada log key integer reference dimlog CTK. Nah, untuk menjalankan query-query tersebut, yang pertama-tama akan melakukan run pada tabel-tabel dimensinya, kemudian Ctrl R. Nah, begini kira-kira untuk query yang sudah di-run. Kemudian menjalankan query untuk tabel fact sales. Nah, ini sudah berhasil membuat table fact sales-nya. Kemudian setelah itu kita membuat beberapa dummy data untuk dim customer. Nah, di sini ada kurang lebih 1000 data yang kita masukkan dengan query insert into dim customer, choose name dan juga beberapa kolom lainnya dengan values yang merupakan dummy data. Kemudian setelah membuat dummy data untuk dim customer kita juga perlu membuat dummy data untuk dim log. Di mana pada dimlog ini membutuhkan beberapa dummy data untuk city name dengan beberapa values data-data dummy ya. Di sini menggunakan query insert into dimlog dalam kurung city name, kemudian values, dan dalam tanda petik itu merupakan dummy data yang kita buat. Di sini juga terdapat hampir kurang lebih 1000 data. Kemudian setelah membuat dummy data pada tabel dimlog, kemudian kita juga perlu membuat dummy data pada dim time.
Pada dim time sendiri juga sama, beberapa dummy data yang kita buat sesuai dengan requirement kolom-kolom yang dibutuhkan. Di sini untuk mengisi datanya kita menggunakan sama dengan query yang sama, yaitu insert into dim time. Terdapat full date, year no, month no, day no, dengan values dalam tanda kurung itu yang berisi dummy data yang kita buat. Di sini juga terdiri dari hampir kurang lebih 1000 data. Kemudian setelah membuat data-data dummy pada tabel-tabel baik dimensi customer, dimensi lokasi, dan juga dimensi time. Kemudian kita membuat dummy data pada fake sales. Nah, untuk dummy data pada tabel fake sales, kita juga menggunakan query yang sama, yaitu insert into fake sales. Kemudian dia akan otomatis mengisi pada kolom quantity sold, tot amount, sale date key, choose key, dan log key dengan values yang berurutan mulai dari 14 dan lain. Itu merupakan dummy data yang juga kita buat. Di sini kita membuat dengan total yang sama dengan tabel-tabel dimensi yang lainnya. Setelah semua dummy data dibuat, kemudian kita untuk menjalankan semua query hingga berbentuk sebuah data. Baik, setelah membuat dummy data yang dibutuhkan seperti data pada tabel dim customer, dim log, dan juga dim time, juga pada tabel fake sales, kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengimport data-data yang sudah kita mengimport semua data-data dummy yang sudah kita buat dengan cara Ctrl A, yaitu ngeblok semua data, kemudian enter. Nah, dia akan otomatis memasukkan data-data dummy ini kepada kolom yang sudah kita buat tadi. Begitu juga kita lakukan pada tabel dim log. Kita perlu melakukan Ctrl A dan enter untuk menginsert data pada dim log ke tabel dim log yang sudah kita buat. Begitupun juga pada tabel dim time. Dummy data ini akan kita blok, kemudian kita enter untuk mengimport datanya ke dalam kolom dim time pada tabel dim time. Begitupun juga yang fake sales. Dummy data ini akan kita blok dan kita insertkan kepada tabel fake sales yang sudah kita buat. Setelah melakukan import data ini, kita bisa melakukan atau menjalankan atau memanggil data-data atau tabel yang sudah kita buat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang pertama di sini saya akan memanggil data pada dim customer. Yang pertama dengan query select bintang, yang berarti select all data from dim customer. Kemudian jika di run, maka semua dummy data yang sudah kita buat akan otomatis masuk ke dalam kolom yang sudah kita buat pada dim customer, yaitu ada customer key dan juga customer name. Customer key yang tadinya merupakan primary key merupakan kode unik yang menjadi inisialisasi setiap data pada customer name. Kemudian untuk dim log kita dapat memanggilnya dengan query select bintang from dim log. Ketika di run, ketika sudah berhasil di run, maka otomatis konsol akan menunjukkan data-data pada tabel dim log ya. Di sini terdapat city key yang merupakan primary key, kemudian ada city name yang sudah kita buat
Semua data-data ini berhasil masuk ke kolom Dimlab. Berikut simulasinya. Kemudian selanjutnya untuk memanggil tabel dim time, kita dapat melakukan query yang sama dengan select bintang, yaitu select all data from dim time. Lalu kemudian di run. Nah, di sini kita bisa dapat melihat bahwa data-data yang sudah kita masukkan sudah berhasil masuk ke dalam setiap kolom yang kita buat di tabel dim time. Di sini terdapat date key yang merupakan primary key, kemudian ada full date, ada year no, month no, dan juga day no yang berbentuk integer. Setelah semua data dapat dipanggil, pihak investor bisa dapat melakukan analisa dan membuat keputusan menyesuaikan dengan requirements lanjutan yang dibutuhkan, seperti itu. Karena database yang sudah kita buat dapat diolah datanya. Saya kembalikan ke Edwin untuk penjelasan setiap folder-folder yang sudah terbuat di Postgres ini. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita membuat dim customer, dim log, dan juga dim line, kita bisa memanggilnya dengan Excel yang dimana data warehouse-nya ini bisa mencakup dari semua data yang telah dimasukkan. Dengan cara kita memanggil select bintang seperti dari sebelumnya itu, yaitu dengan from Excel. Nah, ini, lalu kita jalankan seperti juga yang lainnya. Kita log ini, kemudian kita jalankan dengan cara Ctrl Enter. Nah, di sini akan muncul untuk data-datanya, yaitu tertera pada ada quiz result, terus juga ada totamon, kemudian ada data sel key-nya, class key, dan loginya. Nah, ini kurang lebih data jumlahnya ada 1000. Untuk kemudian ini yaitu kita bisa melihat di sini untuk Postgres-nya. Nah, kalau kita mau melihat apakah data kita sudah masuk dalam tabel atau belum, kita bisa melihatnya di sini. Nah, dengan cara kita pencet di data Postgres-nya ini, kemudian kita ke database ini, lalu ke Postgres-nya ini yang gambarnya basis data ini, lalu otomatis ke skema, kemudian ke publiknya ini. Nah, di publik ini ada yang bernama tabel. Nah, di sini kita bisa melihat apakah data kita sudah terimport atau apakah belum di beaver-nya ini. Nah, ini tandanya sudah masuk ke dalam di beaver-nya. Ada dim customer, dim log, dan juga dim time dan flash sales untuk datanya ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kami. Apakah mungkin ada salah kata atau salah ucap? Mohon dimaafkan. Mungkin bisa ditutup. Baik, itulah adalah serangkaian proses yang kami lakukan untuk membuat data warehouse sesuai dengan requirement studi kasus yang diminta. Yakni saya bacakan lagi untuk studi kasusnya.
bawahnya slide tugas ya. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kami, di sini terdapat studi kasus di mana investor ini perlu membutuhkan data warehouse untuk membuat sebuah keputusan dalam dua perusahaan, yaitu PT Notum dan juga PAPS. Dengan adanya data warehouse yang sudah kita buat ini menyesuaikan dengan permintaan investor, kemudian bisa dapat menyesuaikan dengan yang diinginkan oleh investor tersebut. Dengan data-data dummy yang sudah kita buat, kita juga bisa membuat keputusan-keputusan yang dapat membantu sang investor dalam mengetahui kondisi kedua perusahaan ini. Oke, baik, sekian untuk presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar.